Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya dan masih tetap semangat untuk belajar matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bentuk aljabar, di mana pada bentuk aljabar ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta, koefisien, suku, dan faktor. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu mengenai operasi hitung aljabar. Apa itu? Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, kalian dapat menentukan perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. Tujuan yang ketiga yaitu agar kalian dapat menyelesaikan perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Nah, ini adalah operasi bentuk aljabar yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Ada aturannya ya, ketika kalian akan menjumlahkan atau mengurangi bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama, hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis atau yang mempunyai variabel yang sama. Masih ingat dong suku-suku sejenis itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien yang memiliki variabel yang sama. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ada contohnya. Misalkan 2x ditambah 5x. 2x ini sukunya ya, suku 2x. Di sini ada suku 5x, terdiri dari dua suku. Mempunyai variabel yang sama, yaitu variabel x. Nah, maka karena punya variabel yang sama, kedua suku ini dapat dijumlahkan dengan cara seperti ini. 2 ditambah 5, X. Jadi yang kalian tambahkan hanya koefisiennya saja. Variabelnya tetap kalian tulis kembali saja X. Jadi 2X tambah 5X sama dengan 2 ditambah 5X. Sama dengan 7X. Seperti itu. Jadi kalau variabelnya sama, tidak ditulis kembali lagi saja variabelnya. Yang kalian tambahkan hanya koefisiennya saja ya. Kemudian contoh yang kedua ada 3A kuadrat dikurangi 2A kuadrat. Ini juga terdiri dari dua suku, 3A kuadrat dan negatif 2A kuadrat. Nah, di sini punya variabel yang sama, yaitu variabel A pangkat 2 dan A pangkat 2 ya. Nah, karena variabelnya sama, maka yang kalian kurangi itu adalah 3 dan 2. Jadi, 3 dikurangi 2, A kuadrat. Berarti kan 3 dikurangi 2, 1 ya. Dikali A kuadrat. Ingat, sebelumnya kan sudah dikasih tahu kalau koefisiennya 1 tidak perlu dituliskan, maka langsung kalian tuliskan variabelnya saja A kuadrat. Nah, contoh yang ketiga, ada 4A ditambah 3AB. Di sini terdiri dari dua suku juga, 4A dan 3AB. Nah, karena kedua suku ini punya variabel yang berbeda, berarti kan kalau variabelnya beda bukan suku sejenis ya, melainkan suku yang berbeda jenis. Maka tidak bisa kamu jumlahkan atau kamu kurangkan. Jadi sudah saja segitu ya, tidak bisa diapa-apakan kembali. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Gitu. Lalu yang ketiga, ingat nih, ada aturannya lagi. Nah, di sini positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, ini aturannya harus kalian ingat kalau kalian menemukan tanda yang berbeda. Seperti itu, ini harus dihafal ya. Ini adalah syarat-syarat atau aturan yang kalian gunakan ketika kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, contoh. Di sini Ibu punya 16Q dikurangi 5T ditambah 6Q ditambah 8T. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalian gabungkan dulu suku-suku yang punya variabel yang sama. 16Q ditambah 6Q. Kenapa ditambah? Karena ya memang nilai 6Q-nya ini adalah positif ya. Jadi 16Q ditambah 6Q, negatif 5T ditambah 8T. Nah, karena sudah deketan ya variabel yang samanya, ingat yang tadi aturannya bahwa untuk variabel yang sama, kalian tinggal operasikan koefisiennya saja.
Seperti ini ya, 16Q ditambah 6Q. Variabelnya sama, kalian tinggal tambahkan 16 ditambah 6. Itu 22Q. Q-nya tulis lagi karena variabelnya sama. Kemudian juga untuk yang T. Di sini negatif 5T ditambah 8T. Nah, ini variabelnya sama-sama T ya. Maka kalian tinggal operasikan saja. Negatif 5 ditambah 8. Itu positif 3T. T-nya ditulis kembali ya. Ini contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya. Hasil penjumlahan 10X dikurangi 5Y dikurangi 6Z dan negatif 5X ditambah 2Y ditambah 4Z adalah, nah ini juga sama ya caranya. Untuk variabel yang sama dideketin aja dulu biar itu untuk memudahkan kalian sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan memang sudah paham, tidak perlu didekatkan pun bisa langsung kalian operasikan. Jawab ya. Nah, karena di sini ada dua bentuk aljabar, 10X negatif 5Y negatif 6Z dan negatif 5X ditambah 2Y tambah 4Z, maka dikurungin ya. 10X dikurangi 5Y kurangi 6Z ditambah. Kenapa ditambah? Karena soalnya juga di sini hasil penjumlahan. Ditambah kurung buka negatif 5X ditambah 2Y ditambah 4Z. Nah, di sini kita deketin ya yang punya variabel yang sama. 10X dengan, nah di sini ada positif, ini ada negatif 5X. Ingat aturan tadi yang ketiga. Positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Maka ditulislah di sini negatif 5X. Kemudian negatif 5Y tulis kembali di bawahnya. Lalu kita lihat lagi yang variabelnya sama. Oh, ada di sini positif 2Y. Tuliskan lagi positif 2Y. Kenapa? Karena positif dikali positif ya. Kemudian di sini ada negatif 6Z, tulis kembali, dan positif 4Z. Nah, di sini sudah deket-deketan ya yang punya variabel yang sama. Langsung saja 10X dikurangi 5X. Berarti koefisien 10 dikurangi 5 yaitu 5. X-nya tulis kembali. Kemudian yang variabel Y ya. Negatif 5Y ditambah 2Y. Negatif 5 ditambah 2. Negatif 3 ya. Y-nya tulis kembali. Kemudian negatif 6Z ditambah 4Z. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2 ya di sini ya. Z-nya tulis kembali. Nah, sekarang 5X dikurangi 3Y dikurangi 2Z. Apakah masih bisa dioperasikan kembali? Tidak ya. Kenapa? Karena punya variabel yang berbeda. Kalau variabelnya berbeda, tidak bisa diapa-apain lagi, sudah saja segitu hasilnya ya. Contoh yang ketiga deh nih. Hasil pengurangan. Oh, kalau tadi hasil penjumlahan, sekarang hasil pengurangan dari negatif 7A ditambah 4B dikurangi 2C oleh negatif 5A ditambah 3B dikurangi 5C adalah seperti ini ya. Kurungin lagi nih. Kurung buka, negatif 7A ditambah 4B dikurangi 2C, kurung tutup. Dikurang. Nah, pengurangan di sini karena di soalnya hasil pengurangan. Kita tuliskan tanda kurang di sini. Tulis kembali bentuk aljabarnya negatif 5A ditambah 3B dikurangi 5C. Nah, ini bisa langsung sebenarnya ya kita gabungkan untuk yang variabel yang sama, atau kita hilangkan dulu nih, kita operasikan dulu tanda-tandanya, bisa juga ya. Negatif 7A di sini sama negatif 5A, tapi karena di sini ada negatif, kalian harus kalikan dulu. Negatif dikali negatif itu menjadi positif. Maka negatif 7A ditambah 5A. Ya, bukan lagi negatif 5A karena sudah dikalikan dengan pengurangan yang tadi ya. Kemudian 4B. 4B tulis kembali. Lihat lagi yang sebelah sini ada positif 3B. Nah, positif 3B dikali negatif, berarti menjadi negatif 3B. Kemudian negatif 2C kamu tulis lagi di bawah sini. Lalu lihat lagi yang sebelah sini ada negatif 5C. Tapi dikalikan lagi dengan yang pengurang tadi. Berarti negatif kurangi negatif 5C menjadi positif 5C. Nah, sekarang sudah ada nih variabel-variabel yang sama. Kamu tinggal operasikan saja koefisiennya. Negatif 7 ditambah 5 yaitu negatif 2, A-nya tulis kembali ya. Kemudian juga untuk yang 4B dikurangi 3B, 4 dikurangi 3 itu 1 tidak perlu ditulis, berarti tinggal B di sini ya. Lalu negatif 2C ditambah 5C, negatif 2 ditambah 5 itu 3, C-nya tulis kembali. Nah, sudah hasilnya seperti ini. Kenapa?
karena variabelnya sudah berbeda, tidak ada lagi yang mempunyai variabel yang sama. Contoh berikutnya, sederhanakan bentuk berikut. Nah, langsung seperti ini ya soalnya. Nah, ini ada cara berikutnya, yaitu cara ke bawah. Kalau tadi kan cara panjang ke samping ya. Sekarang kita coba cara ke bawah. X negatif 5Y atau X dikurangi 5Y ditambah 2Z ditambah negatif 10X ditambah 3Y dikurangi 10Z. Nah, ini pakai cara ke bawah seperti yang biasa kalian lakukan kalau pada penjumlahan biasa dengan cara ke bawah gitu ya. Nah, kalau seperti ini sama saja sebenarnya ya. Kamu tinggal lihat saja yang variabelnya sama, lalu kalian operasikan seperti ini. X ditambah negatif 10X. Berarti kan X di sini kan 1 ya koefisiennya. 1 ditambah negatif 10. Berarti positif dikali negatif kan negatif ya. Berarti 1 dikurangi 10 menjadi negatif 9X. X-nya tulis kembali. Ini juga sama. Negatif 5Y ditambah 3Y. Jadi negatif 2Y, ini juga sama, 2Z ditambah negatif 10Z, jadi negatif 8Z. Seperti ini pun bisa ya caranya, kalian tinggal pilih aja mana cara yang menurut kalian lebih mudah. Tapi jangan lupa ya, yang kalian operasikan yang punya variabel yang sama. Satu lagi deh. Nah, ada lagi 2x kuadrat ditambah 5x tambah 3 dikurangi x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Caranya kita pakai cara yang ke bawah juga. Ini juga sama ya. Untuk variabel yang sama. Nah, ini di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Ingat, pangkat juga berpengaruh menentukan dia punya variabel sama atau berbeda. Kalau pangkatnya beda, maka dia juga punya variabel yang berbeda atau termasuk ke dalam suku yang tidak sejenis. Nah, berarti di sini untuk yang ini ya, 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti kan 2 dikurangi 1 ya, jangan lupa nih. X kuadrat ini punya koefisien 1. Tapi ingat, kalau koefisiennya 1 tidak ditulis. Jadi jangan dianggap ini tidak ada apa-apanya nih. Itu bukan tidak ada koefisien ya, dia punya koefisien. Berarti 2 dikurangi 1 itu 1, x kuadratnya tulis kembali. Karena koefisien 1 tidak ditulis, jadi hasilnya hanya x kuadrat saja. Kemudian 5x dikurangi 1x, berarti 5 dikurangi 1, 4, x-nya tulis kembali. Ini juga sama, 3 dikurangi negatif 3. Ingat, negatif dikali negatif menjadi positif, berarti kan 3 ditambah 3 dengan 6. Nah, begini hasilnya ya. Jadi cara yang ke bawah seperti ini, cara yang ke samping seperti yang tadi di slide-slide sebelumnya. Kalian tinggal pilih aja lebih nyaman dan lebih mudah yang mana menurut kalian. Hasilnya pasti sama. Selanjutnya, setelah penjumlahan dan pengurangan, kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu perkalian aljabar. Yang pertama, nah ini agak banyak nih untuk perkalian aljabar ya, jenis-jenisnya. Yang pertama, perkalian konstanta dengan variabel. Nah, ini rumusnya. A ini kan dia tidak punya variabel. Ingat ya, yang tidak punya variabel itu adalah konstanta. Yang punya variabel ini adalah koefisien. Hati-hati membedakan antara konstanta dengan koefisien ya. Nah, ini perkalian antara konstanta dengan variabel atau suku yang atau dengan suku ya. Caranya adalah A dikali BX berarti A dikali B X. Ya, yang kalian kalikan konstantanya dengan koefisiennya, variabelnya ditulis kembali sini. Ini rumusnya yang harus kalian hafal. Contoh, 2 dikali 3x. Ingat ya bedanya. Ini konstanta, ini koefisien. 2 dikali 3x sama dengan 2 dikali 3x. 2 dikali 3 itu 6, x-nya tulis kembali. Nah, ini adalah perkalian konstanta dengan variabel. Perkalian yang kedua, perkalian antar variabel. Nah, di sini kedua sukunya punya variabel. Yang pertama variabel X, yang kedua variabel Y. Lalu bagaimana? Nah, yang kalian lakukan adalah koefisiennya sama seperti tadi, koefisiennya juga dikalikan. Nah, untuk variabel dikalikan dengan variabel lagi, ya. Jadi, kalau kedua suku ini punya variabel, maka koefisien dikalikan dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Berarti A dikali B X Y.
A dikali B, X dikali Y. Contoh, 2X dikali 3Y sama dengan 2 dikali 3, X dikali Y. 2 dikali 3, 6, XY, ya X saja. Nah, ini hasil. Ini ya. Perkalian yang ketiga, perkalian konstanta bentuk aljabar. Beda ya, kalau tadi perkalian konstanta dengan variabel. Sekarang perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Jadinya, nah, seperti ini ya. Konstantanya itu A, bentuk aljabarnya itu BX plus CY. Ya. Ini variabel X, ini variabel Y. Ini koefisien, yang ini juga koefisien, dan yang A ini adalah konstanta karena tidak punya variabel. Lalu kalau ada soal seperti ini bagaimana? Konstanta kamu kalikan dengan suku yang pertama, lalu karena di sini ya penjumlahan ya, tambahkan konstanta dikalikan dengan suku yang kedua. Ya, jadi A dikali BX ditambah A dikali CY sama dengan A dikali BX tambah A dikali CY. Contoh Bu, nah nih Bu kasih contohnya. 2 sebagai A ya, sebagai konstanta, lalu 3 ini sebagai B, 5 ini sebagai C ya. X variabel X, Y variabel Y ya. Nah, caranya sama seperti yang rumus tadi di atas. 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 5Y. 2 dikali 3X tambah 2 dikali 5Y ya. Kemudian kamu tinggal kalikan saja. 2 dikali 3 itu 6 tambah 2 dikali 5 itu 10. Variabelnya ditulis kembali saja ya. Jadi hasilnya adalah 6X ditambah 10Y. Seperti ini ya. Lalu perkalian yang keempat, perkalian aljabar berpangkat. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati dan harus selalu kalian ingat. Kenapa? Karena di kelas-kelas berikutnya ini akan terus kalian temukan, bahkan tidak hanya di matematika saja, tapi di pelajaran yang lain ya. Jadi ini harus diingat baik-baik. Wah, ya, mulai seru nih. AX pangkat M dikali BX pangkat N. Ya. AX pangkat M dikali BX pangkat N. Ini ada dua sukunya adalah AX pangkat M dan BX pangkat N. A ini adalah koefisien dari X pangkat M dan B ini adalah koefisien dari X pangkat N. Ingat, perkaliannya kalau koefisien dikalikan dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Berarti A dikalikan dengan B, X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N. Jadi seperti ini ya. Maka A kali B, X pangkat M kali X pangkat N. Nah, di sini kan sama-sama X ya. Nah, karena perkalian, beda ya sama penjumlahan. Karena perkalian, maka untuk variabel yang sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda, ini pangkatnya bisa ditambahkan. Jadi, A kali B-nya tetap ya ditulis lagi. Nah, X pangkat M dikali X pangkat N, maka X pangkat M ditambah N. Gitu ya. Ini berlaku untuk perkalian, tidak untuk penjumlahan ya. Contoh deh. Nah, misal 4A pangkat 2 dikali 5A pangkat 3. 4 ini sebagai A. Tuh. A di sini sebagai X, 2 ini sebagai M, 5 sebagai B, A di sini sebagai X, dan 3 itu sebagai N. Kalian tinggal cocok-cocokin lagi aja. A-nya tadi 4, 4 dikali 5, X-nya tadi A ya di sini. A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan 4 dikali 5 20. Nah, di sini variabelnya sama-sama A, pangkatnya yang berbeda karena perkalian. A-nya tulis lagi, pangkatnya tinggal ditambahkan aja ya. Berarti 20 A pangkat 2 tambah 3. Hasil akhirnya adalah 20A pangkat 5. Oke, ini ingat ya, berlaku untuk perkalian, tidak untuk penjumlahan atau pengurangan ya. Ini nih, kondisi yang ini, X pangkat M dikali X pangkat N, pangkatnya ditambahkan itu berlaku untuk perkalian variabel berpangkat.
ya. Kemudian satu lagi nih untuk yang berpangkatnya. A X pangkat M dipangkatkan N. Ya. Udah dipangkatin M, dipangkatin lagi N. Nah, karena ada di dalam kurung, maka A di sini juga dipangkatkan N. Jadi A pangkat N dikali X pangkat M pangkat N. Ya. Nah, A pangkat N tulis lagi. Lalu ini biar tidak berpangkatnya dua kali, maka karena X pangkat M dipangkatkan N, maka si pangkat M dan N-nya itu dikalikan, ya. Contoh, 2X pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, A itu adalah 2, X-nya adalah X, M-nya itu 2, di sini pangkat yang ini, N-nya itu 3. Maka 2 pangkat 3, karena di dalam kurung ya, lain ceritanya kalau si angka 2-nya tidak di dalam kurung. Jadi 2 yang ini juga harus dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 dikali X pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka 2 pangkat 3 itu 8, X pangkat 2 dipangkatkan 3, agar tidak ada pangkatnya 2 kali, maka si pangkatnya itu dikalikan. Jadi 8X pangkat 2 dikali 3, 2 kali 3 itu adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah 8X pangkat 6. Lalu perkalian yang kelima, perkalian variabel dengan bentuk aljabar. Nah, wow, seru. Ini variabel ya, AX. Suku yang punya variabel. Kemudian BY ditambah CZ, ini adalah bentuk aljabar, ya. Maka kalau kalian menemukan perkalian seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah AX dikali BY ditambah AX dikali CZ. Ya, AX dikali BY ditambah AX dikali CZ. Sama seperti yang tadi sebenarnya ya, cuman kalau tadi konstanta bukan variabel. Sekarang variabel ada variabelnya. Maka hasilnya adalah AX BY ditambah AX CZ. Aduh, mohon maaf nih, ini salah ya, harusnya perkalian di sini. Diubah deh. Contoh ya. Misal 2X 3X plus 2Y sama dengan 2X 3. Oh iya ini. 2X dikali 3X tambah 2Y. Nah, A-nya itu sebagai 2, X-nya tulis lagi X ya. B-nya 3, Y-nya itu X lagi. Bisa saja ya, tidak harus selalu berbeda. Bisa saja menemukan variabel yang sama. Lalu C-nya itu 2 dan Z-nya itu Y. Kemudian caranya seperti tadi, 2X dikali 3X ditambah 2X dikali 2Y. 2X dikali 3X tambah 2X kali 2Y. Oke, nah berarti kalau kayak gini 2 dikali 3 itu 6, X dikali X pangkat 2 ya, atau X kuadrat. Ditambah 2 dikali 2 itu 4, X dikali Y, XY saja gitu ya. Mohon maaf ya untuk yang ini nih, jangan lupa ini pengali ya, atau titik, bukan tambah. Mohon maaf nih, celepot. Lalu perkalian aljabar yang ke-6, perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Nah, ini sederhana sekali ya. A ditambah B dikali C tambah D. Nah, caranya adalah A dikali C tambah A dikali D tambah B dikali C tambah B dikali D. Ya, ini sederhana sekali. Contoh, 2X tambah 3 dikali X tambah 2. Berarti 2X dikali X tambah 2X dikali 2 tambah 3 dikali X tambah 3 dikali 2 ya. 2X kuadrat tambah 4X tambah 3X tambah 6. 6 nya itu dari 3 kali 2 ya. Nah di sini ada yang punya variabel sama nih, 4X dan 3X. Ditambahkan saja langsung, 4 ditambah 3 7, X nya tulis kembali. Ini hasilnya. Oke ya. Lalu yang ke-7, perkalian aljabar perpangkatan bentuk aljabar. Nah, wah ini harus kalian hafalkan ya. A tambah B dikuadratkan.
A tambah B dikuadratkan sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A kurangi B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. A tambah B dikali A kurang B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Contoh. Nah, ini contoh untuk yang pertama ya. X ditambah 2Y dikuadratkan. Nah, A ini adalah X, B-nya adalah 2Y. Nah, sepakat ini ya, ini 2Y ini adalah B. Kita gabungkan aja langsung ke sini nih, udah jelas nih. A pangkat 2, tadi A-nya itu adalah X, berarti langsung X pangkat 2 ditambah 2 dikali A-nya itu X dikali B, B-nya itu 2Y ditambah B kuadrat, B-nya itu kan 2Y, berarti 2Y dikuadratkan. X kuadrat tulis kembali, lalu ini dioperasikan saja, 2 dikali 2 itu 4, X dikali Y, XY ditambah 2 dikuadratkan itu 4, Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Nah, ini hasilnya ya. Contoh yang kedua, 2X tambah 3Y, 2X dikurangi 3Y. Oh, ini contoh untuk yang ketiga ya, karena untuk yang kedua ini mirip-mirip, hanya tandanya saja yang beda ya. Maka 2X dikali 2X, ikutin kayak gini. Nah, ini udah ada rumusnya ya, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Berarti A-nya itu adalah 2X, B-nya itu 3Y. Tandanya positif, di sini negatif, kalian tinggal ikuti saja. A pangkat 2 berarti A-nya itu 2X, berarti 2X dipangkatin 2 dikurangi B pangkat 2, B-nya itu adalah 3Y, berarti 3Y pangkat 2. 2 dipangkatin 2 itu 4, X pangkat 2 itu X pangkat 2, dikurangi 3 pangkat 2 itu 9, Y pangkat 2. Ini hasilnya. Oke, nah untuk hari ini cukup segitu aja untuk operasinya. Mungkin penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aljabar terlebih dahulu saja. Silahkan kalian pelajari lagi. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku tugas esai ya. Untuk yang sekarang tugasnya esai, kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian foto, kalian upload di Classroom. Minggu depan kita akan lanjut ke operasi aljabar berikutnya. Tentang apa? Tentang pembagian aljabar, pecahan aljabar, dan yang lainnya ya. Untuk hari ini segitu dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga pembahasan tadi dapat membuat kalian lebih paham. Untuk minggu depan dipelajari dulu ya materinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.